สวัสดีค่ะนันโนนะคะ Halo, selamat datang di channel baru aku, Kupas Film. Di channel ini akan bercerita tentang review semua genre film. Oleh sebab itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya agar channel ini tetap maju dan berkembang. Oke guys, langsung aja simak alur cerita Girl from Nowhere Season 2 episode 1-nya tentang pembalasan Nano pada cowok yang suka hamilin cewek. Scene pertama diperlihatkan seorang siswi hamil berjalan sambil diperhatikan semua siswa. Lalu Nano lewat dan ada cowok yang memperhatikannya. Nano Nano adalah siswi baru dan cowok tadi memperhatikan ketertarikannya. Lalu cewek sebelah Nano pun memperkenalkan diri bernama Lukmi dan memperkenalkan Nanai yang akan menjadi ketua OSIS berikutnya. Tetapi melarang Nano mendekatinya karena Nanai banyak menghamili para gadis. Korbannya banyak yang aborsi dan berhenti sekolah. Tetapi Nano malah tertarik mendekati Nanai. Di kantin, Nano makan bersama Nanai. Kedekatan mereka tidak bisa diganggu Jeng. Lukmi yakin hubungan Nano dan Nanai tidak akan lama karena Nanai pembosan orangnya. Lalu Jeng bertanya, berapa lama Nanai akan meniduri Nano? Dan mereka bertaruh akan itu. Tebakan paling mendekati akan mendapat 500 bat. Nano dan Nanai semakin mesra. Jeng mengajak semua siswa-siswi ikut taruhan. Hari pertama, saat Nanai main judo, Nano pun memberikan Nanai minum. Hari kedua, saat Nanai pemotretan, Nano pun membantu merapikan Nanai dan memberikan ciuman. Hari ketiga, taruhan semakin banyak yang ikut. Cewek di scene awal ternyata korban Nanai. Ia menemui Nano, mengatakan bahwa satu sekolah bertaruh tentang Nano dan Nanai. Lalu Nano menjawab, bagaimana pula ia menidurimu? Pat pun meminta maaf, bukan bermaksud mencampuri, tetapi memperingati Nano agar tidak menjadi dirinya. Di scene berikutnya ada cupang di leher Nanai. Jeng bertanya, Nanai mengatakan 3 hari, 3 jam, 33 menit. Lalu Jeng membuka kertas taruhan dengan gembira. Lalu tiba-tiba Nano datang, membuka milik Lukmi. 3 hari, 5 jam, sedikit mendekati. Lalu Jeng membuka satu kertas, dan 3 hari, 3 jam, 33 menit, tebakan benar. Ternyata itu tebakan Nano. Nano juga ikut bermain. Lalu Nano mengambil uang menuju Nanai. Lalu Nano bilang, bukan Nanai saja pemain, tetapi Nano juga adalah pemain. Badan Nanai pun menjadi lemah, main judo kalah, dan juga muntah-muntah. Nanai ke kamar mandi. Nano datang dan mengelus perutnya. Lalu Nanai keluar sambil marah. Nano mengejar dan tak mau diputuskan. Nano bertanya, apa salahnya? Nanai hanya benci cara tatapan Nano karena menatap Nanai seperti suatu benda. Nano mengancam mati kalau putus, tetapi Nanai tidak peduli. Saat Nanai pergi, tiba-tiba Nano tertawa jahat. Nano berkata, saat ini dia tidak merasakan apapun, tetapi nanti kau akan merasakan sesuatu. Saat Nanai mandi, Jeng membuka tirainya. Jeng berkata punya Nanai mengecil. Saat Nanai mau melancarkan aksinya kembali, ceweknya ketakutan karena melihat perut Nanai membesar. Di rumah Nanai memuntahkan makanan kesukaannya dan berkata baunya tidak mengenakan. Saat Jeng makan sate di sampingnya, Nanai pun muntah. Nanai pergi ke toilet, lalu ia melihat perutnya makin membesar. Ia merasa aneh dan Nanai pergi ke dokter, memeriksakan perutnya. Dokter bertanya, apakah kau pernah operasi ganti kelamin atau prosedur transgender? Dia bilang tidak pernah. Dokter bilang Nanai hamil dan janinnya kemungkinan perempuan. Tentunya Nanai kaget. Di sekolah Nanai dibicarakan teman sekelasnya. Lalu Nanai marah dan keluar. Nanai dikejar oleh Jeng dan Jeng bertanya dan menawarkan rumah sakit untuk Nanai. Nanai menjawab dia tidak sakit, tapi hamil. Dari kejauhan Nano merekam pernyataan Nanai dan mengirim ke semua siswa-siswi sekolah. Lalu pengakuan Nanai pun viral di sekolah dan guru mengatakan Nanai gagal menjadi ketua OSIS. Nanai muntah di sembarang tempat, perut Nanai makin membesar. Lalu di rumah Nanai membuka laptopnya, melihat mantan-mantannya. Dia membayangkan seolah sedang diinterogasi korban-korbannya. Ada yang menenangkannya, mungkin itu tumor,
mengutuknya benar hamil, ada yang marah saat ditinggalkan sedang hamil juga, ada yang memberikan pil aborsi untuk diminum, dan ada yang mau mengantarkan ke tempat aborsi, serta terakhir Nano mengucapkan selamat bayi Nanai perempuan. Nanai pun ketakutan. Nanai mengambil barangnya di sekolah dan melihat dirinya di majalah saat menjadi siswa teladan. Ortunya pun memanggil karena Nanai diberitakan laki-laki apa yang bisa hamil dan telah memberikan malu pada keluarga. Bereskan masalahmu atau pergi saja dari rumah. Lalu Nanai pun berteriak, ayahnya pernah menghamili sekretaris dan aborsi, apakah dia marah? Nanai bertambah sedih dan memutuskan pergi dari rumah, menempati kontrakan sendirian. Saat makan, Nanai kembali memuntahkan makanannya. Perut Nanai kesakitan. Saat Nanai mencoba meminum pil aborsi, Nanai memuntahkannya dan meminumnya kembali, malah muntah darah. Saat Nanai tersadar, ia mencoba bunuh diri tapi gagal saat ada yang mengetuk pintu rumahnya. Pas keluar, Nanai tidak melihat siapapun. Dia hanya melihat kejauhan gadis berpita merah dan di bawah kakinya ada surat. Kau tahu bagaimana kau bisa hamil? Siapa gadis bersamamu sebelum kau hamil? Tangan Nano ada yang menariknya. Ternyata itu Nanai, menanyakan apa yang telah Nano perbuat padanya. Kita hanya bermain, jawab Nano. Saat berjalan sendiri, Nanai bertemu dengan Pet. Nanai meminta maaf dan berkata mengerti perasaan Pet sekarang. Pet tidak marah dan memaafkan Nanai sejak lama karena itu memang kesalahan mereka. Mereka pun berpelukan dan Pet pun pergi. Pet pun di ruang bersalin dan melahirkan dengan sekuat tenaga. Nanai pun sama, menunggu di ruang tunggu. Saat Nanai bersalin, dokter membius dan tiba-tiba Nano datang dan bilang jangan khawatir, kau akan segera bangun. Nanai sadar anaknya telah lahir, lalu dokter membawanya ke Nanai. Nanai marah, ia telah membayar dokter untuk melenyapkan bayinya. Dokter berkata, jika ingin melenyapkannya, lakukanlah sendiri. Lalu Nanai membawanya ke kontrakannya. Bayinya menangis tak henti. Nanai mencoba mencekik bayinya, tapi pas Nanai melihat wajahnya, dia tidak tega dan mengurungkan niatnya. Dadanya pun mengeluarkan ASI dan ia mencoba menyusui. Lalu Nano datang. Nano mencium bayi, lalu Nanai meminta maaf dan akan menjadi orang lebih baik lagi dan mengajak Nano untuk kembali. Nano menolak, dia hanya datang untuk mengunjung dan memberikan hadiah. Pintu pun ditutup Nano. Misi Nano pun selesai. Di bawah kakinya, Nano menginjak foto yang dicoret. Lalu Nano mengikuti jejak fotonya sampai Nano di atas gedung. Dan ada pita merah di kaki Nano. Dan terakhir, foto Nano bersama Nanai tadi. Di situ ada tulisan sampai jumpa segera. Apakah dia musuh Nano? Entahlah. Oke teman-teman, cukup sekian dari video kali ini. Semoga kalian bisa mengambil inti pelajaran dari kisah video ini. Nantikan episode selanjutnya dan jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Jika ada yang kurang dari penjelasan aku kali ini, kalian boleh tulis di kolom komentar agar kedepannya channel ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih.